Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman. Belum. Ya, selamat malam buat teman-teman dari newbie trader dan juga teman-teman trader saham zaman now. Malam ini kita berkumpul bareng untuk sama-sama mendengarkan sharing dari Pak Bekti yang kita kenal sebagai juara Nirae. Dan Pak Bekti ini terutama khususnya untuk scalping ya Pak ya, scalping trader. Oke, ya kita mau banyak menyerap ilmu nih dari Pak Bekti untuk malam ini. Mungkin Pak Bekti bisa sharing tentang gimana money manajemennya, kemudian gimana sih cara men-screening dari sekian banyak saham itu, terus pakai platform apa yang sekiranya membuat Pak Bekti itu nyaman. Mungkin kita bisa mencontoh dari kesuksesan Pak Bekti. Silahkan Pak untuk waktu dan Wah, ini tempatnya. langsung. Iya, Oke, terima silakan. kasih. Berarti ini langsung to the point aja ya ke inti permasalahan. Sebenarnya saya itu biasa Mbak aja sih Mbak. Saya kan cuma trader jalanan gitu. Nah, saya pada kesempatan malam hari ini akan membagikan aja, men-sharingkan beberapa tips-tips nih. Sebenarnya mungkin saya akan ngasih sedikit ulasan, mungkin nanti dimaksimalkan aja ke tanya jawab boleh. Yang jelas gini, banyak sekali teman-teman trader itu saya menjumpai banyak yang udah DM ke saya. Nah, rata-rata mereka itu ya intinya curhat, ya kan? Dia masih punya permasalahan, mungkin belum menemukan cara yang cocok atau belum cuan dan lain sebagainya. Kalau dia sudah profit gede, nggak mungkin DM saya, tanya saya, nggak mungkin gitu kan. Nah, yang tanya ke saya itu memang mayoritas diawali dari seperti ini. Mas, saya itu uh, punya apa ya, mungkin pengen masuk di saham, tetapi pengen profit. Ada ibu-ibu yang cerita ke saya nggak dikasih nafkah bulanan gitu kan, habis itu pengen cari keuntungan dari profit saham. Ada juga orang yang pengen cari tambahan, apalagi pandemi ini seakan-akan kita kayak disuruh di rumah, banyak yang mungkin work from home, di mana kerjaannya dia memang kerjaan lapangan ya, mengharuskan dia di rumah sehingga mengganggu perekonomian keluarga, maka dia seolah-olah mencari solusi di saham. Sebenarnya itu semua menurut saya nggak ada salahnya, benar juga gitu kan. Kita memang harus berinovasi, harus cerdas, harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi, kita harus bisa apa ibadah untuk maju. Maka dari itu saham bisa menjadi solusi. Tetapi, nah ini dia yang jadi masalah. Banyak teman-teman yang masih salah kaprah mengartikan saham seakan-akan menjadi alat atau mungkin mesin instan pencetak uang. Ya, ya dibilang benar ya benar juga, tetapi ntar dulu. Makanya saya ingin meluruskan yang pertama, sebelum pada mau masuk di saham, eh, pastikan dulu, pikirkan resikonya dulu. Siap nggak dengan resiko-resikonya? Kalau udah siap resikonya, baru kita bisa bicara profit gitu. Nah itu yang paling penting. Kemudian yang ingin saya tegaskan di sini, saya juga nggak tahu ini pesertanya juga rata-rata ada 26. Ini mungkin newbie atau mungkin sudah profesional, saya juga udah berapa tahun saya juga nggak tahu, tapi akan saya ulas aja mungkin sekilas seperti itu. Kemudian kalau sudah mau masuk di saham, yang paling penting adalah apa sih bukti yang paling penting? Kalau bagi saya adalah luruskan dulu mindsetnya. Tentunya udah saya nggak akan bahas lagi uang atau mungkin berapa yang Anda masukkan atau mungkin yang udah Anda safety di belakang, tetapi saya akan fokus aja kepada tradingnya saja, nggak perlu ke yang lain-lainnya. Tapi luruskan dulu mindsetnya, kita itu mau trading apa mau investasi. Ini penting banget. Banyak dari kita yang dulu saya juga ngalamin hal yang sama. Dari kita itu kayak kebanyakan justru malah mereka itu kebalik-kebalik, pengennya investasi ya kan, baru dibeli sahamnya, kemudian ditunggu memang untuk investasi, tetapi kok baru seminggu 2 minggu naik banyak dijual. Itu kan sama halnya dengan trading gitu kan. Kemudian kalau dia pengennya trading, niatnya kamu pengen apa? Saya pengen trading mas, biar maksimal, biar dapat profit, biar kalau cuan langsung bungkus gitu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, dia nggak mau disiplin cut loss, ada hasil kecantol, dan dia bilangnya, wah saya jadi investor dadakan nih. Ya. Sebenarnya kamu bukan investor dadakan, kamu nggak punya trading plan gitu. Tetapi saya bisa bilang seperti itu karena dari dulu saya pernah ngalami semuanya. Baik yang buruk-buruk, saya juga pernah, pokoknya yang buruk-buruk. Tentang saham mungkin kalau kalian suruh sebutkan yang buruk-buruk, pasti saya udah pernah semuanya. Bahkan saya itu sampai yang ekstrim-ekstrim, gade BPKB, motor, utang koperasi, uang SPP, wah semuanya sudah pernah saya pakai yang jalan yang salah. Makanya dalam
saya menulis buku itu biar saya menunjukkan ke Anda semuanya bahwa nantinya tuh jangan sampai kalau Anda itu ngikutin jejak-jejak yang salah saya, biar itu buat contoh aja. Cukup saya aja yang merasakan. Saya ingin ngasih tahu ke Anda kalau di awal itu penting sekali yang namanya mindset dan psikologis trading itu penting sekali. Nah, itu untuk membukanya aja. Kalau mungkin masalah lain-lainnya, kalau mungkin masalah money management yang jelas, kalau sebelum masuk saham ya siapkan dulu dong uang untuk jaga-jaganya. Di saham ini kan sesuatu hal yang tidak pasti. Tidak bisa dong kita langsung menggantungkan aset kita langsung kita masukkan di saham dengan harapan biar profit. Iya kalau profit, kalau enggak gimana? Siap enggak kamu dengan kehidupan kamu sehari-hari? Udah siap belum dengan uang sehari-harinya gitu? Karena saham ini kan hakikatnya investasi. Ingat, ini bukan kayak mungkin semacam kayak bisnis dalam artian real atau enggak, tetapi ini investasi di mana kita itu bisa simpen menghasilkan nilai yang lebih di masa mendatang, atau kita juga bisa transaksikan trading harian untuk mendapatkan profit selisih harga gitu. Jadi kita harus tahu hakikatnya dulu bahwa saham ini adalah sebenarnya sektor investasi. Ini sama dengan derajatnya dengan reksadana, obligasi, suko. Ini sama, cuman bedanya saham itu bisa kita transaksikan sehari-hari dan memang dari kita memang seringnya pada trading itu untuk mencari cuan, untuk mendapatkan keuntungan biar kita bisa nikmati seperti itu. Jadi itu pengantar saya. Mungkin kalau ada langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja karena mungkin saya sudah bercerita banyak di live-live saya sebelumnya tentang perjalanan saya, mungkin lebih dimaksimalkan ke season tanya jawab aja gitu. Oke, boleh. Mungkin teman-teman udah ada yang menyimpan pertanyaan atau udah nggak sabar pengen nanya ke Pak Bekti, silakan. Mungkin bisa open mic atau kalau biar nggak benturan boleh angkat tangan dulu, raise hand, atau boleh juga langsung open mic, silakan. Oke, malam Om Bekti. Sebelumnya makasih banyak nih, udah mau meluangkan waktunya. Berarti untuk trading itu yang pertama itu pakai uang dingin ya mungkin ya Om ya. Terus biar mindset kita itu nggak terpengaruh gitu ya. Terus sama ya itu sih style trading itu yang kadang kita tuh suka berubah-ubah gitu. Kadang ngelihat orang mungkin dia swing gitu, mungkin bisa harian atau mingguan gitu. Kelihatannya oke gitu. Kita udah mulai coba nih style trading kita kayak misalkan yang simpel-simpel aja gitu. Misalkan beli sore, jual pagi gitu. Ternyata ada style lain yang kiranya lebih cuan, jadinya suka berubah-ubah gitu. Kadang makanya suka ya masih belum tentu juga gitu. Itu yang kadang permasalahannya kalau saya pribadi itu juga sih. Stylenya belum nemu aja gitu. Oke Mas, oke. Jadi gini Mas, saya jawab menurut saya gini, kenapa kok saya mengharuskan pakai uang dingin? Jadi itu penting sekali. Kenapa? Karena pengalaman saya yang di masa lalu yang buruk itu membuat kita itu jadi kayak kayak nggak jadi diri sendiri. Kita trading pasti akan rasanya was-was deg-degan. Itu pasti. Karena apa? Kalau yang namanya kita misalnya nih kita pakai uang hutang untuk trading, itu resiko gede. Bayar cicilan itu sebuah kewajiban. Tapi kalau di market belum ada jaminan kamu pasti profit. Bisa turun lebih jauh. Malah justru asetmu habis, malah kamu mah double-double. Kamu masih nanggung utang, kamu masih nanggung mungkin biaya hidup kamu sendiri gitu. Makanya saya menyarankan pakai uang dingin. Nah, kemudian kalau untuk menjawab style trading, itu menurut saya seperti ini Mas, yang paling penting kuncinya. Kita nggak usah perlu menyamakan strategi trading itu antara orang satu dengan yang lainnya beda-beda. Kita nggak usah perlu samakan gitu. Cari aja yang paling yang nyaman untuk cocok untuk diri kita pribadi. Saya full time trader, saya punya waktu cukup banyak, ya kan? Setiap hari kan saya mantau saham. Nah, mungkin ada berbagai sebagian teman di mana dia itu mungkin kerja, misalnya dia jadi seorang guru atau mungkin karyawan BUMN atau mungkin
apa lainnya, kerja di pabrik atau apa gitu kan. Tapi dia pasti punya profesionalisme terhadap kerjaannya. Nggak mungkin dong tiap hari dia, tiap waktu dia bisa mantau HP atau monitor kan. Nggak mungkin. Makanya kalau misalnya saya bilang, kalau Anda mau scalping, syarat yang harus Anda butuhkan adalah harus punya waktu. Kalau nggak punya waktu, jangan pernah scalpingan. Itu saran saya. Gimana sih Mas Bekti cara scalpingan? Maksud saya gini, jangan cari saham-saham yang kecil-kecil, yang volatilitasnya terlalu tinggi, kencang. Jangan. Itu beresiko kalau Anda nggak punya waktu, karyawan pengen scalpingan agak sedikit bahaya menurut saya. Tetapi kalau karyawan, kalau rekomendasi saya lebih ke swing. Memang Anda setting beli itu mungkin bisa ya beli pagi jual sore, atau beli sore jual pagi, atau mungkin bisa 2 hari 3 hari gitu kan. Lebih cocoknya kalau saran saya seperti itu. Karena Anda nggak akan mungkin bisa di kerjaan itu bagi waktu Anda untuk melihat monitor terus. Layar HP nggak mungkin. Nah, maka dari itu saya menyimpulkan cari aja style-style yang cocok untuk diri kita pribadi. Nggak usah kita perlu namanya ikut-ikutan orang lain. Dan yang perlu saya tekankan, mungkin di luaran sana Bekti itu terkenalnya dengan scalping gitu kan. Kayak kalau disebut Bekti seorang value investor gitu kayaknya nggak jarang deh di luaran. Pasti orang nyebut saya scalping gitu. Tetapi yang perlu saya tekankan apa di sini intinya. Scalping itu tidak bisa diterapkan di semua kondisi market. Artinya, kita itu harus beradaptasi, berubah-ubah. Saya nggak selamanya scalping. Ada kalanya saya juga swing. Jadi memang kalau misalnya nih market nggak mendukung, ya nggak usah dipaksa untuk transaksi. Misalnya memang momentumnya saham-saham kecil alias saham-saham gorengan, itu sudah nggak rame lagi. Karena saham itu saya menyebutnya kayak musim buah. Ada masanya kok nanti rame sendiri. Bulan lalu sempat farmasi, sempat ada masanya grupnya MNC, ya kan? Ada saatnya grupnya Lipo. Mungkin saat ini diwarnai dengan bank-bank mini, kemudian yang banyak perusahaan yang mau right issue sehingga pada direspon pasar. Nah, ini ada masanya sendiri. Mungkin nanti lihat aja, mungkin batu bara atau mungkin sektor batu bara atau mungkin kayak nikel itu mungkin di bulan September, Oktober, November atau apa gitu itu akan rame lagi. Jadi kayak musim kita harus pintar-pintar beradaptasi, jangan scalpingan terus juga. Saya juga nggak scalpingan terus, ada saatnya kita beli memang udah diem gitu. Kalau memang nggak memungkinkan untuk scalping jangan dipaksa. Jadi hakikatnya di sini saya juga bercerita, Mas Bekti apalagi pemula. Saya pengen scalping kayak kamu, pengen coba-coba. Enggak apa-apa kalau Anda coba-coba pakai dana kecil dulu, nggak usah margin, enggak masalah. Tetapi kalau saya boleh bercerita, scalping cara saya ini ibaratnya saya sudah pernah mempelajari semuanya dulu. Nggak bisa kita baru pemula langsung saya pengen scalping. Kamu akan bingung terus semuanya. Pasti bingung. Kenapa kok saya bilang saya melihat running trade atau apa gitu? Karena saya sudah mengalami proses puluhan ribu jam. Bertahun-tahun saya melihat monitor. Jadi yang pertama apa yang paling penting? Teknikal, fundamental, baca berita, semua itu penting banget. Itu basic, itu dasar, itu nggak bisa kita abaikan. Penting nggak Bekti? Penting semuanya. Tetapi nanti ketika Anda itu sudah mempelajari itu semuanya, beriring dengan berjalannya waktu, Anda pasti akan bisa pilah-memilah. Oh, kalau saya itu trading gorengan, nggak perlu nih laporan keuangan. Oh, kalau saya itu mau trading di blue chip, perlu dong untuk valuasi saham ini masih under value atau over value. Nah, ini semua dibutuhkan ketika nanti kalau Anda sudah berjalannya waktu telah mempelajari semuanya, Anda akan pintar bisa memilah mana yang perlu dipakai, mana yang enggak gitu. Karena namanya trading dan investasi itu memang kayak konsepnya berbeda gitu, beda strateginya, beda analisisnya, beda pilihan sahamnya gitu. Oke, seperti itu dari saya, Mbak. Siap. Kalau dari Om Bekti punya trading plan misalkan hari Senin atau hari Selasa atau Rabu gitu, punya apa ya? Misalkan sebelumnya sudah analisa, misalkan hari Senin dia pasarnya bullish gitu, atau Selasa dia seperti apa gitu enggak? Ya kalau analisa seperti itu saya sebenarnya kan gini Mas, konsep saya kan di awal scalping. Yang namanya scalping itu kita itu cuma cari peluang kayak in out dalam waktu yang singkat, bisa detik, menit, atau jam. Saya paling jarang sekali sampai jam-jaman itu jarang. Biasanya cuma detik atau menit. Gitu. Kalau detik ya, paling cuma 5 detik, 10 detik itu bisa keluar juga pas kenceng-kencengnya. Nah, kalau ditanya analisa, jelas saya tuh setiap malam misalnya kayak sekarang aja nih, saya review apa sih untuk buat hari Senin gitu kan. Saya lihat beberapa saham misalnya hari ini kok
di akhir sesi nih BGTG udah mulai diangkat lagi nih. Nah, kemudian saham-saham seperti apa ya tadi, saya hari ini belum review semuanya sih, cuman saya meliriknya kayak contoh aja misalnya BGTG udah terjadi peningkatan volume nih, kayaknya mulai uptrend lagi gitu kan. Kemudian yang corporate action misalnya kayak Kios, dia mau right issue. Kemudian ada saham-saham seperti Koal, batu bara, Kak lihat kemarin hari Kamis juga ITMG juga udah kenceng banget, udah menjebol titik resisten. Ini kan, jadi saya udah punya dulu watchlist-watchlistnya untuk acuan besok Senin. Tetapi bukan berarti itu sebagai acuan itu langsung kita terapkan utuh di pasar, enggak. Kita harus kombinasi, kita harus kayak melihat kondisi dulu. Bagaimana nih opening IHSG, merah apa hijau. Kemudian kira-kira ramai enggak, respon enggak. Ini Nah, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa yang paling penting saya tuh udah menyiapkan dulu analisanya, watchlist-nya, kemudian saya juga sudah membaca news-nya, yang kemudian setelah running trade berjalan, saya juga ada screening lagi gitu. Jadi memang nggak semuanya cuman watchlist saya langsung pasti bener, enggak. Running trade berjalan, kalau ada yang rame ya saya ikutin beli gitu. Seperti itu. Oke, gitu Mas. Satu lagi Om yang masih ini nih. Sebelumnya saya pernah dengar dari Om Mukti itu, jadi misalkan coba trading di misalkan grupnya Lipo atau grupnya siapa gitu. Nah, terus kalau dari situ, maksudnya Om Mukti itu lebih trading itu nyari misalkan oh grupnya ini lagi bullish gitu, atau hanya berdasarkan running trade aja gitu yang lagi ramai. Tergantung tujuannya, Mas. Kalau memang kita scalping, saya cuma dari running trade. Tetapi kalau memang tujuannya kita swing untuk beberapa hari, ya jelas. Kita harus analisa dengan teknikal. Kita harus lihat grup-grup tertentu. Misalnya kalau saya pribadi saat ini memang masih melirik kayak semacam LPPF mungkin. LPPF itu turun dari 2.600 kalau nggak 2.700, dia udah sempat ARB berkali-kali sampai sekarang di 1.800-an. Ini bagi saya udah menarik untuk dilirik. Artinya kita cuman memanfaatkan potensial technical rebound. Jadi misalnya kita beli di area 1.850 nih. Itu paling nanti di 1.950 atau 2.000 keluar. Jadi jangan berharap lagi sampai 2.100, siapa tahu nanti. Aku nggak tipe yang terlalu jauh, tetapi aku memang tujuannya karena aku ini scalping. Kalau mungkin seorang swing dia memang sudah mentargetkan jangka menengah panjang. Oh, LPPF ini mungkin target ke 3.000. Ya udah, kuat-kuatan ditahan-tahan aja gitu. Jadi memang niatnya scalping memang saya pendek. Scalping itu memang kita harus cari saham yang justru fluktuatif kencang. Kalau sahamnya yang diem-diem aja ya nggak bisa. Memang yang justru bergejolak gitu, tetapi gejolak begini kita itu kayak bisa in out, bisa in, kita naik out, ya turun lagi in, tidak sesuai harapan, cut loss, naik lagi in. Jadi kita kayak benar-benar kayak ngikutin gelombang. Kita ngikutin arah pasarnya. Kita cuma memanfaatkan peluang panik-panik mereka pada buy dan sell ramenya. Disitulah letak ibaratnya scalping, bahasa istilahnya mungkin orang nyebut nyopet saham, ya kayak gitu kurang lebihnya. Nah, kalau memang swing ya beda. Swing memang dia tujuannya dia melihat jangka menengah. Artinya dia beli saham, dia punya potensial profit, misalnya oh saya beli saham LPPF, potensial profitku mungkin sampai 10-20%. Ya dia akan tunggu sampai menuju ke sana. Kalau tidak sesuai harapan, dia juga punya batasan cut loss. Biasanya para analis itu ngasih support resisten biasanya sampai 2 level. Artinya support 1, resisten 1, support 2, resisten 2. Jadi ketika support 1 jebol mungkin oh udah aku cut loss dulu. Nah, gitu perlindungannya. Gitu sih. Oke. Berarti kalau buat scalping itu selama dia masih volatil terus volumenya masih besar, nah itu masih bisa buat di tradingin gitu ya. Dan terus satu saham juga bisa buat tiktokan berkali-kali gitu ya. Bisa. Mungkin sekali. Jadi intinya cari saham aja yang ramai ditransaksikan. Kalau bahasa saya paling mudah dipahami, pokoknya yang di running trade itu yang paling ramai, yang persentasenya bisa naik tinggi-tinggi, itu bisa cocok untuk scalpingan. Bahasanya gini, misalnya nih, hari tadi apa ya misalnya, mungkin yellow, BGTG,
atau apa seperti itu kan sampai naik kenceng kan, berarti kalau udah naik dari 0 sampai berpuluh-puluhan persen gitu, itu kan berarti ada gejolak, ada tarik ulur market, sehingga di situ enak untuk scalping. Tapi coba Anda hari ini misalnya Anda tak suruh scalping di saham SMGR, INTP, Antam ya nggak bisa, berat gitu kan, mau cari 1% aja ngoyo banget, susah banget gitu. Tapi kalau justru saham-saham yang bergejolak, ya saat itulah kamu bisa memanfaatkan peluang gitu kan. Jadi kayak ibaratnya kalau kita itu di pasar tradisional, ada mungkin orang penjual macam-macam, kamu cari aja yang paling ramai ditransaksikan. Intinya kayak pembeli itu pada ramai beli apa gitu kan. Misalnya pas musim lebaran, mereka pada beli mungkin ketupat, atau mungkin beli semacam bumbu dapur gitu kan, rame ya, kamu ambil aja peluang di situ mumpung pas lagi rame-ramenya gitu kan. Tetapi kalau pas hari-hari lain misalnya di pasar tradisional ada mereka pada banyak yang beli beras, kamu ikut aja di beras gitu loh. Jadi intinya kita cari aja yang di running trade mana yang paling rame, ya udah ambil peluang di situ gitu kan. Tinggal PR-nya masalah in dan out-nya, karena kunci keberhasilan scalping itu cuma dua: kapan waktu yang tepat untuk jual beli dan harga berapa. Bahkan saya menyebutnya dua ini adalah kunci keberhasilan semuanya dari trading. Tetapi menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menentukannya, ini yang paling susah. Kalau saya ditanya pribadi, bagaimana sih Bekti cara menentukan kapan waktu yang tepat untuk jual beli, memang saya sendiri juga kalau ditanya seperti itu susah juga mau jelasinnya. Ini kayak semacam mungkin juga terbentuk karena feeling, karena udah pengalaman bertahun-tahun, saya sudah memahami karakteristiknya. Kadang mungkin dulu saya punya pengalaman saham ini, saya pernah cut loss banyak, sehingga karakteristiknya jahat banget nih misalnya. Oh mungkin aku hindari aja. Jadi kita akan menemukan style-style ini gitu kan. Gitu. Kayak kebiasaan-kebiasaannya seperti apa yang harus kita hafalkan gitu. Karena kalau banyak, saya tuh kadang jujur aja ya, mendapat DM, tetapi mungkin aku tahu dia tuh masih pemula, tapi saya juga bingung mau jawabnya. Karena pertanyaannya seperti ini. Mas Bekti, saya punya uang 4 juta. Kira-kira mungkin nggak ya dalam 1 tahun jadi 100 juta? Ya saya juga pusing mau jawabnya gimana ini. Aku juga nggak tahu, kalau seperti itu bisa, saya juga mau dong ikut gitu kan. Terus ada lagi, Mas Bekti, kira-kira besok saham apa yang naik? Waduh, kalau seperti ini, kalau ketahuan Pak Indra Martono pasti dibilang, wah kamu itu pengemis saham, cuma minta disuapin terus. Kasar, tapi benar gitu kan. Jadi gini, kita nggak ada yang tahu. Itu sama halnya, saya bertanya ke Anda, misalnya ada yang tanya gitu ya ke saya. Misalnya nih, hari ini ada toko ABC, kita membukukan profit 500.000. Saya akan tanya ke Anda, kira-kira besok dia bisa profit berapa? Ya Anda kan juga nggak tahu kan, sama. Market itu sebenarnya kita nggak tahu, tetapi kita ini cuma bisa memprediksi. Kira-kira besok itu kayak apa? Caranya untuk memprediksi dengan apa? Ya analisa. Analisa teknikal, news, corporate action, seperti itu. Kita cuma bisa menduga-duga. Jadi, karena ketidakpastian ini, maka gunakanlah ketika trading, Anda harus siap plan A, plan B. Artinya, kalau profit, kalau niat Anda scalping, take profit. Kalau nggak sesuai harapan, ya cut loss untuk melindungi modal gitu. Gitu, Mas. Siap-siap. Ayo teman-teman yang lain yang mau nanya nih, mumpung ada kesempatan. Malam Mas Bekti. Ya, malam. Mas mau tanya, Mas pernah nggak sih kita itu misal antri gitu kan, wah antri dikasih gitu kan, antri lagi gitu kan, aku kan seringnya di atas bid yang tebel gitu ya Mas ya. Nah dikasih lagi setelah kita antri, kasih lagi gitu kan. Nah pernah nggak sih Mas waktu itu sampai nyentuh ke mendekati ARB gitu. Nah waktu itu saya langsung banting kiri semua, udah wis daripada nanti ARB langsung banting kiri semua, biasanya seperti itu. Nah pernah nggak sih seperti itu Mas? Ya pernah. Pokoknya yang buruk-buruk pernah, saya bilang gitu kan ya. Jadi mungkin saja di saham lah kok. Ini aja saya tuh pernah antri kemarin waktu udah terjadi ya. Saya itu beli sebenarnya iseng tapi malah berkah. Artinya apa? Kemarin waktu saya itu beli saham ini, True Warren. Nah,
True warrant itu Ah. saya iseng, itu di harga 15 saya sebenarnya nggak ada niatan beli, tapi saya antri sekitar 1 juta lot. Cuma ngebit aja ya Mas ya. Iya, harga 15 perak dikasih saya itu. Padahal cuma iseng. Lah, duh, saya gimana nih cara jualnya? Saya mikirnya gitu kan. Alhasil dari situ langsung ini apa? Bagian saya cicil jual, sebagian saya hold. Dan terjemah esok harinya malah berhasil. Jadi ada kalanya memang kita tuh malah justru kayak berhasil, tapi ada kalanya juga enggak. Saya juga pernah niat antri-antri gitu, malah dikasih barang banyak, malah justru kesusahan jualnya. Ya sudah, itu resiko gitu kan. Makanya saya lebih suka Dibungkus walaupun Mas. seperti itu, tapi iya, makanya saya pernah bilang saya cut loss juga sampai miliaran. Kenapa? Karena saya lebih baik mengamankan aset daripada ARB 7%, malah justru bahaya menurut saya. Karena esok harinya kalau turun lagi, justru itu akan menggerogoti aset saya. Gitu kan. Ada teman saya yang bilang, Mas Bekti saya kejebak di ARB 7%, gimana solusinya? Ya saya nggak tahu, itu pasrah aja. Karena apa? Ya kita memang nggak bisa, karena batasannya 7%, udah di over. Ya makanya untuk menghindari seperti itu, kalau udah mau mendekati 7% banteng kiri, itu resiko terburuk. Saya cuma bisa bilang gitu. Kalau udah ARB 7%, ARB lagi, modal Anda itu bisa tergerus 20% lebih. Anda nanti malah butuh mungkin 25-30% untuk membangkitkan modal Anda. Malah berat lagi. Makanya kenapa saya sering bilang disiplin cut loss, karena biar apa? Untuk melindungi aset Anda, gitu loh. Memang pahit di awal, tapi sebenarnya itu melindungi aset Anda. Dan saya bisa bilang bahwa justru dengan cut loss itu adalah apa ya, sebuah pembentukan diri. Kita itu bisa pintar, bisa jago, bisa apa ya, menguatkan diri sendiri, bisa bangkit, pantang menyerah. Itu karena cut loss. Coba kalau kita nggak cut loss, malah bahaya. Contohnya apa? Ada teman saya yang curhat ke saya. Ini juga cuma sekedar orang DM. Sebenarnya waktu itu juga follower saya masih dikit, jadi saya masih bisa baca. Dia sampai bilang sama saya terakhir gini, Mas Bekti saya pengen bunuh diri. Saya kan kaget kan, wah ini ada apa ini kalau gitu kan, penasaran. Saya buka, saya kasih nomor saya. Kemudian dia telepon. Ada apa Mas? Saya bilang gitu. Dia trading di awal dengan 100 juta, tetapi tidak dimodali dengan namanya ilmu. Dia masuk di saat yang tepat. Mungkin dia saat itu waktu kita tahu waktu mungkin bulan Desember, Januari, itu Februari, itu kan market IHSG kan bullish luar biasa. Bahasanya tutup mata, enter, titip sandal, besok jadi vario, gitu kan. Nah, dia sama dengan ratusan juta, dia bisa profit. Dia mungkin jarang menemui cut loss karena waktu itu market bullish, enak. Nah, setelah itu apa? Temennya tertarik. Wah, kamu kok profit banyak? Titip dana ke dia sampai terkumpul 1 miliar. Merasa trading enak, kerjaannya cuma buka laptop, bisa di mana-mana, santai ya kan. Dia pakai trading pakai itu. Dia lupa, dia belum mengalami siklus market tahunan, resikonya sideways bearish. Dia rajin pakai margin tradingnya ya kan. Bulan April awal, April dia itu telepon saya pas April, dia cerita dari 1M tinggal 16 juta perak, bayangin 1 miliar tinggal 16 juta perak. Semakin ya stres kan, drop. Dia cerita sama saya cuma bilang, kamu gajimu berapa kalau kerja? Saya gaji saya 4 juta per bulan Mas. Tak bilang, sampai pensiun nggak akan pernah bisa kamu balikin uang temanmu, saya bilang gitu. Terus gimana solusinya? Aku bilang gitu. Kalau nggak ada modal kamu nggak akan pernah bisa, aku bilang gitu. Oh ya Mas, saya dapat modal tambahan dari orang tua saya 170 juta itu terakhir kali hasil penjualan tower katanya gitu kan. Sehabis itu dia langsung ngasih tahu ke saya, Mas besok tanggal mungkin awal Mei dia akan ada modal, bantu diarahkan. Oke, saya bilang gitu. Ternyata kok saya mikir sampai akhir Mei nggak ada kabar. Ya saya cuman kok nggak ada kabar, ya udah gitu kan. Tapi dia langsung WA saya cerita, Mas, saya salah lagi. Saya membuat kesalahan. Saya itu tahu kalau saya itu basic di saham, saya tergiur, saya masukkan forex dulu dan 170 juta itu uang saya tinggal 2.000 dolaran. Jadi tinggal sekitar 20-an 8 juta. Mas, saya sudah angkat tangan. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Gitu kan. Maka dari itu kenapa kok saya di awal jangan pernah utang, jangan pernah kepikiran Anda itu ngumpulin dana dari orang dengan harapan punya modal biar trading cepat enak. Jangan, mulailah dari modal kecil di awal, jangan pakai margin. Kayak gini kelihatannya sepele banget. Tetapi bagi sebagian orang yang udah ngalami masuk market sampai contoh orang ini tadi,
dia udah mentalnya kayak balas dendam. Ketika seperti itu turun, gimana caranya biar balikin modal. Semakin dikejar, semakin balas dendam, semakin hancur gitu. Itu sebagian contoh. Saya mengasih tahu, membuktikan bahwa cut loss selain melindungi Anda, modal Anda, sebenarnya itu adalah pembentukan diri Anda menjadi lebih baik, lebih pintar, lebih Anda itu biar bisa mau belajar. Kalau Anda nggak pernah cut loss, Anda pasti nggak mau belajar lagi. Dan mungkin bisa jadi kayak orang ini tadi, bahaya. Anda mungkin pede, aku merasa pintar, merasa bisa. Ada orang yang tertarik dengan kerjaan Anda, nitipin uang ke Anda, pasti Anda akan mau gitu. Saya itu ditawarin uang 5 miliar, suruh ngelola. Kalau habis, nggak usah diganti. Tapi kalau profit, bagi berdua. Saya cuma bilang no. Kok 5 miliar? Ada yang mau titip 40 M sama saya. Tapi no, saya bilang gitu. Lebih baik punya uang sendiri, aman, walaupun kecil atau berapa, Anda akan lebih nyaman. Gitu. Oke, gitu dari saya. Terima kasih, Mas. Yap. Oke, untuk di chatting sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Bekti. Mungkin dari yang paling atas dulu. Pertanyaan dari Pak Agus Tenda. Bagaimana cara menentukan saham itu akan naik menggunakan running trade dan indikator apa aja yang digunakan? Terus juga ada yang pertanyaan mirip di bawahnya, kalau scalping tekniknya gimana? Misalnya nunggu koreksi, terus setelah ada saham yang terbang, misalnya beli di harga koreksi, ternyata malah nyungsep. Nah, oke. Ini pada pertanyaan scalping ya. Saya pernah bilang, scalping ini menurut saya adalah tingkatan paling tinggi dalam kita trading. Tingkatan paling membutuhkan energi dibanding cara-cara lainnya. Kenapa? Kalau Anda investasi saham, Anda tinggal taruh uang, selesai tidur. Nggak usah dipantau, nggak usah lihat running trade. Anda swing, itu memang Anda punya jangka panjang menengah, Misalnya nih, ABA atau MARI misalnya, waktu kemarin di harga 200 perak, Anda beli di situ mungkin nih, dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, dia akan berpotensi menuju 600 misalnya. Jadi memang kerjaan Anda nggak lihat running trade tiap hari. Tapi kalau scalping, memang Anda tuh harus dituntut punya waktu, mantau, capek, konsentrasi tingkat tinggi, ya, mental, rasa deg-degan, semuanya kayak ngumpul di sini. Nah, saya pernah bilang, analisa scalping itu sebenarnya mudah, tapi eksekusinya yang sulit, gitu. Jadi cara screeningnya memang running trade, tetapi saya cuma bisa bilang seperti di awal tadi, ini kumpulan dari proses pembentukan saya dulu. Saya sudah juga bisa membaca teknikal, fundamental, baru nyoba-nyoba scalping. Memang aku jujur ya, kalau di awal Anda belum pernah baca teknikal fundamental, Anda langsung mau scalpingan, susah. Bukannya nggak bisa, tapi susah. Gitu. Jadi Anda tetap harus tahu basicnya dulu. Yang saya lakukan adalah, saya itu cuma running trade, saya screening. Saya ambil saham-saham di mana saham itu yang sekiranya udah direspon pasar. Kalau patokan tertentu nggak bisa, karena kita cuma ngikutin kayak gelombang. Ya, kita cuma bisa membaca arahnya aja. Misalnya nih, ada saham kayak BGTG atau apa, oh ternyata hari ini naik. Kalau mungkin jebol 200, dia mungkin akan naik. Benar, kita cuma ikut, tapi mungkin nanti di 204, 206, atau 8, kita udah keluar, gitu kan. Habis itu, kalau memang mau naik lagi, mungkin saya bisa ambil lagi, gitu kan. Tidak sesuai harapan, saya cut loss. Jadi kita memang benar-benar cuma in-out, memanfaatkan peluang. Bahkan saya menyebutnya, kalau scalping itu bisa all time high. Kita bisa beli di harga tinggi, tapi memang tujuan kita itu karena masuk, dan kalau berharap naik mungkin 2% atau mungkin 1%, 3%, kita keluar. Memang tujuannya memang pendek, gitu. Ya, yang saya lakukan adalah screening. Kalau kita mungkin melihat dari indikator, paling menonjol saya gunakan adalah volume bid offer-nya. Bagaimana volume bid offer ini tepat apa tipis, cocok nggak buat scalping, rame nggak, direspon pasar nggak, gitu. Kombinasinya sama apa? Sama chart. Kita juga harus lihat kombinasi chartnya, apakah dia uptrend, apa mungkin downtrend, bagaimana mungkin time frame 5 menitnya, 10 menitnya. Jadi kita harus lihat dari situ juga, seperti itu. Nah, memang saya
pernah bilang sama teman-teman saya, ada beberapa teman yang main ke Jogja beberapa waktu lalu, pertama kali saya jelaskan, ya bingung, gitu kan. Tapi kalau udah pernah melihat gaya trading saya, ya mereka pelan-pelan sedikit agak paham. Makanya saya terinspirasi ketika buku saya besok terbit, saya memang akan membuat sebuah rekaman live trading, di mana itu akan saya rekam, saya akan sedikit tunjukkan, ini loh, seperti ini cara screening saya, gini. Karena aku yakin, kalau orang itu cuma baca buku tok, selain mungkin sifat manusiawi ya, saya sendiri kadang juga punya sifat itu. Sebenarnya orang tuh malas baca buku, lebih suka dengerin atau nonton di YouTube gitu kan misalnya. Nah itu, tetapi dalam buku saya itu akan cantumkan link, di mana kalau link itu nanti mungkin di scan barcode-nya, kita akan menuju ke channel YouTube, di mana itu akan saya tunjukkan apa cara saya, setidaknya buat gambaran seperti ini loh, apa teori dalam buku seperti ini, nanti tradingnya seperti ini gitu. Jadi kurang lebih seperti ini pilih caranya. Karena kalau cuma baca buku toh, aku jamin deh pasti nanti juga masih banyak yang bingung gitu. Aku sendiri aja mungkin bingung kalau baca sendiri cuma dari buku, pasti mengartikannya gimana juga bingung. Misalnya nih, screening saya dari running trade, cari saham yang mungkin naik persentasenya kayak apa ya, pasti bingung bayanginnya. Tetapi kalau mungkin ada videonya, oh ini mungkin saham ini udah naik sekian, ini seperti ini, saya akan lihat di stock price-nya, broker summary-nya seperti ini, hari ini ditransaksikan paling banyak di level ini. Mungkin kalau ada penjelasannya seperti itu, akan lebih mudah. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Memang analisa scalping ini susah jujur untuk menjelaskan ke orang lain. Aku bilang seperti itu. Kenapa? Kalau teknikal fundamental mudah. Ada chartnya, ada polanya, ada laporan keuangan, ada rumusnya, ada hitung-hitungannya bisa diartikan. Tetapi kalau scalping ini memang kita agak susah karena kita cuma kayak konsepnya kita kayak semi-semi bermain insting sebenarnya. Tetapi insting itu nggak sembarangan. Insting itu terbentuk ketika Anda sudah bertahun-tahun di pasar dan Anda sudah memahami tentang teknikal fundamental gitu. Gitu kurang lebih. Kira-kira kapan nih Mas Bekti bukunya launching? Ada 2 pertanyaan yang sama. Ada 3 pertanyaan yang sama. Doakan saja semoga segera. Sekarang ini kan saya dibantu oleh Mbak Ali nih, Mbak Ali Nuratmaja ini juga ikut Zoom di sini ya. Nah, semoga mungkin nanti kalau lancar sih semoga mungkin kalau nggak akhir Agustus ya mungkin awal September sekalian. Tetapi ini sudah selesai sih, tinggal saya akan review ulang-ulang lagi tentang isi-isinya. Jangan sampai ada yang mungkin menyinggung orang lain, menyinggung pihak tertentu, angka-angkanya saya benarkan. Jadi biar nanti benar-benar tidak ada masalah gitu. Tapi yang jelas di buku saya itu sebenarnya gini, malah saya kasih sekalian aja info. Yang ingin saya sampaikan adalah buku saya itu tidak bercerita tentang teknikal fundamental. Kenapa? Kalau buku teknikal fundamental banyak di luaran sana. Banyak, bukunya ya betul. Belvin, ya kan, bukunya Ellen May, Pak William Hartanto, Desmond Mira, macam banyak sekali. Tapi kalau scalping, jarang orang yang nerbitin buku. Makanya saya terinspirasi membuat buku itu. Nah, di buku itu isinya apa aja sih, Bekti? Saya akan kasih gambaran singkat bab-babnya. Yang pertama, itu adalah tentang latar belakang saya. Bagaimana perjalanan saya dari 2008 sampai kemarin memenangkan kompetisi. Tentunya di situ saya ada jatuh bangunnya. Anda nanti bisa lihat pasti ada cerita unik-unik dan lucu yang sampai konyol-konyol sekalian. Itu pasti banyak itu cerita saya. Yang kedua adalah bercerita tentang psikologi trading, mindset, dan money management. Kemudian ya di bab selanjutnya saya akan cerita bagaimana cara mencari style yang cocok untuk diri kita. Apa kita ini swing, atau kita scalping, atau mungkin investor ya kan. Kemudian di bab selanjutnya saya akan bercerita tentang scalping ala Bekti. Di sini bab sebenarnya inti saya. Jadi saya akan bercerita semuanya bab-bab di sini tentang scalping saya. Lebih ke semacam bacaan, tapi bacaan ini pasti mengena semua nanti ke Anda. Saya akan tunjukkan beberapa scalping saya hanya dalam waktu mungkin sekitar setengah jam. 50 menit. Tapi saya bisa in out sampai mungkin berapa kali in out, mungkin sampai 10 kali ya, kalau nggak salah. In out di 10 dan semuanya pas waktu itu berhasil gitu. Nah, di bab selanjutnya saya akan ceritakan juga masukan tentang trader-trader yang curhat ke saya. Akan saya tunjukkan tadi contoh, ada yang tadi yang pakai 1 M habis tak masukkan. Ada jadi juga orang yang mungkin sampai punya envy nih, sampai minus 97%, nanti juga akan saya masukkan. Seru pokoknya di situ. Nah, dan juga setelah itu kesalahan-kesalahan para trader. Biasanya apa sih kesalahan para trader? Tak masukkan di situ. Baru nanti di bab terakhir penutupnya adalah tentang makna financial freedom. Itu nanti kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi saya nggak mengulas
chart ini seperti ini, chart pattern, Bollinger Band, nggak ada di tempat saya. Tetapi lihatlah dari sisi yang lain seperti itu. Kalau teknikal fundamental, Anda bisa cari basicnya di buku-buku lain masih banyak gitu. Banyak sekali nih pertanyaan yang masuk, Pak. Dan ternyata partisipan kita mencapai 194. Wow. Perasaan tadi baru 30-an ya. Dan malam ini mencapai 195. APH nih, Pak, APH. Oke, ada lagi pertanyaan. Ini pesertanya, sorry Mbak, ini di posting Mbak Alin ada linknya, jadi langsung diserbu ini historiku. Wow, keren. Makasih banyak Mbak Alin. Nah, untuk cut loss biasanya untuk berapa persen tuh Pak? Tadi ada pertanyaan dari Realme C2. Scalping kan biasanya take profit 1-3%. Agar kita tahu kenaikan iya. Kalau cut loss rata-rata saya mungkin range 2-4% sih ya Mbak ya. Jadi itu tak pakai buat batasan aja untuk cut loss, untuk melindungi aset saya. Kurang lebih seperti itu. Oh ya Mbak, sorry, ini nanti sampai jam berapa ya? Kita ngikut Pak Bekti aja. Mungkin sampai jam 10-an aja ya Mbak ya, saya karena masih ada jadwal lainnya. Oke, siap-siap. Ya, untuk pertanyaan kita akan ringkas. Jadi teman-teman sebelum bertanya mungkin bisa baca dulu pertanyaan di atasnya, apakah ada pertanyaan serupa. Jadi biar lebih gampang untuk menjawabnya. Nah, kalau untuk pengalaman Pak Bekti sendiri untuk fundamental saat ini kira-kira masih bermanfaat nggak sih Pak di era trader 2.0 seperti saat ini? Kalau untuk swing dan invest ya, Mbak, ya. Mm-hmm. Jelas masih sih. Tetap ya. butuh banget yang namanya fundamental, karena bagaimanapun juga kita itu bisa menilai harga saham itu masih tergolong murah, under value ataupun over value itu kan juga dari situ analisa laporan keuangannya. Tetapi yang perlu saya tegaskan adalah di balik itu semua ada memang saham-saham yang udah mungkin under value tapi kok nggak naik-naik. Nah, itu gunanya teknikal. Makanya adalah kombinasi teknikal fundamental itu juga penting sekali. Kita nggak bisa mengabaikan masing-masing analisa. Itu penting semuanya. Menurut saya penting. Nah, untuk prospek memang kalau saya amatin beberapa waktu ini memang kita kan saat ini baru pandemi ya. Tentunya dengan kebijakan PPKM, apalagi sekarang ada namanya PPKM level 4 atau berapa gitu aja, sampai udah berubah namanya tapi sama aja kan ya. Nah, itu menurut saya memang kayak membuat kayak gerak lingkup perusahaan itu pasti jadi nggak bisa seperti kalau nggak ada PPKM, pasti berbeda. Tentunya ini juga akan menghambat untuk pertumbuhan labanya dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan ngaruh di sektor saham kita. Maka dari itu ya setidaknya kalau memang kita itu mau ngambil saham untuk dalam waktu jangka menengah atau panjang, ya kita harus benar-benar ekstra hati-hati menurut saya. Artinya wait and see. Nggak bisa kita langsung mungkin mengabaikan prinsip-prinsip, kita langsung jangan. Tetap harus kita gunakan namanya analisa tersebut untuk keputusan jual beli. Kurang lebih seperti itu sih Mbak dari saya. Iya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan ada tuh bandar nge-HK yang langsung ngabisin lot. Mau tanya apakah kita boleh ikut walaupun udah di atas harga mereka? Kalau saya sebenarnya tergantung tujuan kita. Kita mau trading apa mau swing, gitu kan? Kalau kita mau trading nggak ada masalah. Trading itu kita, kalau untuk scalping. Kalau scalping itu kita mau ambil harga berapa, asalkan kita itu disiplin cut loss, nggak ada masalah. Tapi kalau memang niat kita untuk swing, ya kita benar-benar harus hati-hati. Kita nggak bisa asal beli, karena memang kita beli itu kalau bisa memang harga pas murah, sudah menentukan ada titik balik untuk segera naik, dan kita memang membutuhkan waktu, targetnya membutuhkan waktu tertentu dan target price tertentu dan dalam jangka waktu tertentu gitu. Ya, oke. Nah, kalau untuk akumulasi distribusi kayak gitu Pak Bekti pakai analisa itu juga nggak? Kan ada tuh di kayak sekuritas MNC
atau enggak ada juga beberapa bot kayak di Data Saham Indonesia juga ada kan untuk akumulasi distribusi. Nah seperti itu Pak Bekti pakai nggak informasi akumulasi distribusi? Ini terkait dengan pertanyaan dari teman di sini di chat. Iya sih Mbak, saya juga pakai. Kalau dibilang saya tuh pakai, enggak pakai. Saya juga ngamatin brokernya siapa yang ngambil, siapa yang paling banyak keluar. Itu juga saya pakai buat ambil pertimbangan. Nah, apalagi misalnya nih ada yang saham tertentu udah diambil broker tertentu. Misalnya udah diambil broker XX gitu kan. Nah, sehabis itu kok dia belum keluar. Itu kan biasa diartikan kalau apalagi dalam time frame-nya masih 1 hari ya. Oh, berarti kemungkinan masih diakumulasi. Artinya dia beli banyak kok dia belum keluar. Biasanya mungkin ada something wrong nih di saham ini. Nah, kadang aku juga perkirakan juga cara-cara seperti itu untuk apa ibaratnya untuk keputusan melakukan jual beli saham gitu. Oke. Nah, ini kan ada isu bahkan ada broker summary bakal ditutup nih Pak Bekti. Nah, kira-kira gimana tuh tanggapan dari Pak Bekti? Apakah buat scalper itu agak sebuah hambatan atau it's okay gitu? Ya, tentunya sebenarnya kalau untuk seorang scalping pasti aku bisa bilang kena dampaknya. Artinya juga pasti merasakan ngaruh gitu ya. Tetapi saya pribadi berpikir gini, suka nggak suka, mau nggak mau, ya tetap harus diikuti. Karena apa? Peraturan yang buatkan bursa efek nanti juga ujung-ujungnya misalnya nih jadi diterapkan, ya kita kan harus beradaptasi. Makanya fungsinya kita itu harus pintar-pintar beradaptasi di market ya seperti itu. Kebijakan itu akan berubah-ubah. Ya, mungkin suatu ketika yang namanya ARB dipulihin lagi jadi simetris, ya kan? Mungkin ada inovasi lagi lain lagi, misalnya jam perdagangannya akan ditambah lagi mungkin sampai jam 4 atau malah mungkin bisa lebih. Nah, ini kan saya itu dari dulu juga sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan mulai dari jam perdagangan. Dulu setengah 10 sudah dirubah jadi jam 9 karena dirasa market Indonesia itu terlalu pendek. Kemudian waktu itu satu lotnya 500 lembar. Akhirnya bursa ngubah jadi 100 lembar dengan harapan apa? Biar investor retail, masyarakat kita biar bisa merasakan bisa ikut beli saham. Kalau 100 lembar itu kan lebih murah gitu kan. Jadi dulu itu misalnya beli harga saham itu harga 8.000. Kalau kita beli satu lot itu 4 juta gitu. Tetapi kalau sekarang cuma 8.000 ya cuma 800.000 satu lotnya gitu kalau harga 8.000. Nah, itu contohnya. Kemudian tik-tiknya. Jadi dulu itu kalau 200 itu langsung 205, 210, 215 tiap 5. Sekarang kan 200, 202, 204, 206. Karena dulu kalau dari 200 ke 205, wah ini kalau naik kalaupun turun bisa 2,5%, gede banget persentasenya gitu. Nah, termasuk saat ini kaitannya dengan kode broker mau ditutup pasti bursa efek menurut saya itu sudah dipertimbangkan, sudah dipikir matang-matang. Nggak mungkin dia buat kebijakan itu asal-asalan, nggak mungkin. Dan kalau bercermin market luar seperti Korea, Amerika itu mereka juga sudah menutup semuanya gitu. Jadi menurut saya mau nggak mau kita harus ikut ke peraturan seperti itu ya kita harus beradaptasi. Kita yang harus beradaptasi dengan market seperti itu. Apa yang akan Bekti lakukan besok? Ya saya tentunya juga akan lihat dulu, adaptasi dulu. Saya lebih suka lihat posisi cash dulu. Kita belum tahu gejolaknya cara tradingnya karena ini sesuatu hal yang baru kan, belum pernah diterapkan di Indonesia. Jadi saya juga akan lihat dulu nantinya gitu. Betul. Ya, mungkin adaptasi dulu ya, Pak ya. Ya. Mungkin sebelum berakhir ada lagi pertanyaan mengenai apa pendapat Mas Bekti tentang Bukalapak yang lagi IPO. Ini juga lagi hot dipertanyakan. Karena laporan keuangannya rugi kan, tapi animo masyarakat cukup banyak sampai oversubscribe. Nah, ini pendapat Mas Bekti gimana nih? Saya simple gini. Menurut saya sebenarnya mau ikut IPO itu menurut saya 2 tujuan dulu kalau saran saya. Kalau niat Anda pengen cari ilmu, cari tahu caranya ikut IPO, prosesnya kayak apa, silahkan recommended menurut saya. Kalau itu memang cara Anda. Karena saya dulu juga coba-coba IPO-nya J-Sky yang mungkin konon sekarang dipegang Belvin berapa persen itu. Saya juga ikut IPO. Tapi saya pakai juga buat pengalaman, biar saya tahu kayak apa sih rasanya ikut IPO gitu kan. Itu kalau tujuan Anda memang cari ilmu. Nah, yang kedua, saya akan tanya lagi, tujuan Anda ikut IPO Bukalapak apa? Mungkin cari profit. Bener kan? Kalau cari profit, ntar dulu, kita hitung-hitungan dulu. Itu yang membuat saya waktu itu agak sedikit nggak suka ikut IPO. Bukan saya berarti nggak nyaran Anda, karena memang kenyataannya sekarang IPO Bukalapak udah oversubscribe ya. Nah, saya itu pesan saham J-Sky,
pesan 1M. Waktu itu 2017 kalau 18. JSK 1M. Cuma dikasih jatah 300.000. Itu aja uang 1M saya udah kelok. Gitu kan. Di lock. Nah, habis di lock itu, Anda akan nunggu baru 300.000-nya itu nanti akan muncul di portofolio 1 hari sebelum itu listing. Nah, kalau kita hitung-hitungan, uang Anda 1M itu udah di lock cukup lama. Sekarang, saya sempat lihat cerita di, story teman saya, nggak tahu itu benar apa enggak, ada yang pesan 4,5M, Bukalapak, cuma dikasih jatah 27 juta. Ya kan? Itu 1%-nya nggak ada. Saya menyebutnya kecil sekali. Sekarang kita hitung-hitungan. Anda pesan Bukalapak 4,5M, uang Anda itu udah di lock 4,5M. Selayaknya kalau Anda mau beli saham order itu uang Anda udah di lock duluan. Gitu kan? 4,5M udah di lock, Anda cuma dikasih 27 juta. Ya kan? 27 juta itu kalaupun udah lepas di market, arah berjilid-jilid sampai 100% pun Anda cuma profit sekitar 27 juta. Ya, sedangkan uang Anda itu sudah tertahan mingguan. Kalau uang 4,5 malah Anda tradingkan harian, untung 1% aja udah 45 juta ngalah-ngalahin hasil dari IPO-nya, gitu loh. Jadi tujuan Anda mana dulu? Karena kenyataannya yang ikut Bukalapak itu sekarang memang oversubscribe, dapatnya pasti sedikit sekali. Atau malah mungkin nggak dapat Anda kalau dengan Anda pesannya cuma nominal 10 juta atau berapa, nggak akan dapat, tak garansi. Itu mungkin Anda yang pesan 4,5M aja cuma dikasih 27 juta. Gitu kan analoginya. Maka dari itu kalau tujuan Anda memang sekedar cari ilmu silakan. Tapi kalau untuk cari profit, ya kayak gini semacam kayak untung-untungan saya bilang gitu kan. Kalau menurut saya dengan uang 4,5M yang ngelok gini terus cuma dapat segitu terlalu kecil menurut saya gitu. Nah, yang ketiga yang ingin saya jelaskan simple. Saya tidak menganjurkan Anda untuk ikut IPO apa enggak, saya netral, saya enggak menyikapi apa. Cuman saya bercermin dari pengalaman, saya cuman bisa bilang sesuatu hal yang terlalu dilebih-lebihkan biasanya enggak baik. Ujung-ujungnya enggak baik. Pernah enggak dengar cerita tentang batu akik, game Pokemon, ikan lautan, macam-macam sesuatu yang enggak baik intinya gitu kan. Dulu bercermin pengalaman saya di 2011, di 2010 itu ada IPO BUMN loh, nggak main-main loh, Krakatau Steel dan Garuda Indonesia. Kalau Anda ikut IPO waktu itu waktu itu beritanya udah heboh sekali sampai wartawan minta penjatahan saham sampai macam-macam berita di mana-mana heboh IPO Krakatau Steel karena perusahaan baja nasional terbesar dan BUMN waktu itu. Tapi kalau kita lihat faktanya, Anda nyimpen dari harga IPO di tahun 2010, 11 tahun sampai sekarang, 11 tahun nih, sampai lebih satu nih, 11 tahun, belum balik ke harga IPO, gitu kan. Apakah ini yang disebut dengan investasi? 11 tahun Anda nggak dapat apa-apa, gitu kan. Enggak kan, maka dari itu, di saham itu adalah investasi yang cerdas. Anda nggak boleh malas, Anda harus kreatif, Anda harus belajar terus. Belajar dari kesalahan-kesalahan. Saya pernah bilang, jangan pernah Anda itu jadi orang sombong. Kenapa? Kalau sombong, Anda pasti nggak akan mau belajar lagi, karena merasa udah bisa. Gitu kan. Maka dari itu, menyikapi pertanyaan tadi, saya netral, silahkan kepada Anda. Kalau mau ikut IPO, silahkan, nggak apa-apa. Kalau memang tujuan Anda pengen cari ilmu, bagus sekali. Kalau memang tujuannya Anda biar dapat, biar profit, ya nggak apa-apa, silahkan, bagus. Gitu. Saya cuman pesen bahwa sesuatu hal yang dilebih-lebihkan biasanya nggak bagus. Kalau saya pribadi, ya saya menyayangkan dalam artian gini, kalau saya ikut IPO bukan hanya Bukalapak, IPO yang lainnya saya jarang ikut. Kenapa? Yaitu tadi, uang udah pesan besar di lock, dan kalau dapatnya dikit, itu nanti kalau arah berjilid-jilid pun nggak sebanding dengan yang di lock itu, mendingan tak pakai buat trading harian aja. Kalau aku gitu sih. Gitu. Kalaupun ternyata kok kita pesen banyak, dikasih banyak ke publik, awas. Biasanya saham itu hari pertama mungkin nggak akan oke. Bisa contoh apa? Ya misalnya kemarin ada saham Archie. Itu banyak pada retail dikasih saham banyak itu. Hasilnya nggak naik-naik gitu. Kemudian ada saham lagi dulu Garuda. IPO-nya Garuda itu hari pertama minus 15%. IPO jarang-jarang itu terjadi. IPO hari pertama malah minus 15% gitu. Gitu dari saya. Mungkin satu pertanyaan lagi aja, Mbak. Oh ya, oke. Sebelum Pak Bekti mengakhiri, oke, kita akan coba cari satu pertanyaan. Dari tadi kan kita udah ngebahas tentang scalping. Nah, sekarang untuk yang swing mungkin ya, tips untuk yang swing deh, Pak. Jadi biar balance, biar nggak
melulu Boleh. pertanyaan tentang scalping. Ya, oke. Gimana Pak tips untuk masuk di swing? Tadi pertanyaan dari siapa tadi di bawah? Di swing ya? Iya. Sebenarnya kalau untuk swing menurut saya semua orang punya metode-metode sendiri dan unik. Jadi mungkin Anda bertanya ke saya seperti ini, bertanya ke orang lain yang mungkin penganut swing, misalnya nih kayak Michael Yo, mungkin Ko Yudi, Chen, Rita dan sebagainya yang terkenal dengan swingnya, gitu kan, pasti akan berbeda strateginya. Tetapi kalau saya pribadi mengartikan gini, sebelum menjawab pertanyaan ini, metode apapun itu, mau swing, scalping, mau investing atau apapun itu semuanya bagus. Karena semua tujuannya adalah profit, gitu kan. Jadi kalau Anda yang paling penting cari aja yang paling cocok untuk Anda yang bisa menghasilkan profit dengan cara yang mana, gitu. Karena nggak semua orang siap. Orang yang teknikalis, orang yang swing, misalnya Michael Yo gitu kan, tak suruh ngikutin cara saya, dia udah terbiasa dengan cara sendiri, agak susah. Saya yang udah terbiasa scalping, kalau memang jiwa saya suka scalpingan, walaupun saya juga swing, tapi kalau untuk saya terus ngikutin caranya dia pure itu nggak bisa gitu. Jadi cari aja yang cocok. Nah, kalau versi saya swing, yang paling penting kalau saya biasanya gini, karena memang didesain kalau swing itu beda sama scalping. Kalau scalping itu memang kita in, out, itu jangkanya pendek. Baik cut loss-nya maupun take profit-nya. Memang pendek. Kita desain memang pendek. Tujuannya nyopet gitu kan. Tapi kalau seorang swing, pasti dia rentannya lebih jauh. Lebih jauh. Jadi dia punya target tertentu misalnya nih, kalau saya mungkin cut loss-nya cuma 2-4%. Mungkin kalau seorang swing itu dia akan bertumpu pada namanya chart. Oh, kalau udah jebol titik supportnya, dia baru cut loss. Atau mungkin bisa range sekitar 7 sampai 10% dia baru berani cut loss karena tidak sesuai harapan. Dia juga punya target yang cukup panjang. Oh, ini saham ini masih dalam target beberapa bulan ke depan, tapi kemungkinan potensial upside saya bisa sampai 50 atau mungkin 100% misalnya gitu kan. Jadi dia memang niatnya potensialnya memang jauh tapi dia membutuhkan waktu. Nah, caranya seperti apa? Kalau saya pribadi, sebelum membeli ke saham itu, saya pecah dulu sahamnya menjadi tiga. Artinya, modal saya tiga segmen. Yang pertama kita bagi sepertiga dulu. Kita beli saham misalnya saat ini, saya ambil contoh misalnya saham HM Sampurna. Harga 1.100 misalnya. Saya beli sepertiga dulu. Saya ingin beli di HMSP 100 juta. 33 saya belikan dulu. Gitu kan. Tetapi keputusan pertama kali membeli saya itu sudah di harga murah. Kita tunggu, ya kan? Kalau memang naik, ya kita tunggu biarkan naik, gitu kan? Tetapi kalau biasanya mungkin turun, saya siap-siap mungkin akan melakukan average down dulu, biar nilainya agak turun untuk average. Mungkin udah minus 10%, baru saya beli lagi. Otomatis dari yang pembelian pertama di 1.100 sama harga 1.000, nanti average-nya akan di 1.050, gitu kan? Nah, dengan adanya di harga ini, ketika nanti naik, itu akan saya kurangin dulu proporsinya. Ini memang agak sedikit ngitung ya, agak sedikit rumit ya. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi saya kurangin dengan harapan apa? Biar nanti kalau ternyata turun, aku masih bisa beli lagi di bawah, average down lagi, gitu kan. Tetapi kalau memang ternyata kok sudah jebol titik supportnya dan mungkin sudah resistennya mungkin supportnya dan mungkin sudah downtrend, ya sudah kita mau nggak mau harus take cut loss. Memang jangka cut loss-nya swing lebih panjang dari seorang scalper. Tetapi kalau naik dia punya jangka waktu yang menengah, ya kita bisa jualan memang target profitnya besar. Ya kurang lebih penjelasan saya seperti itu sih. Gitu. Dan memang biasanya saham-saham swing tidak terlalu bervolatilitas tinggi. Artinya beda sama saham-saham scalping di mana yang satu hari kayak roller coaster gitu. Memang scalping memang carinya yang kayak gitu, yang seru gitu. Tapi kalau memang swing enggak, dia memang yang memang membutuhkan waktu pelan-pelan gitu. Oke. Nah, untuk sebelum terakhir nih Pak, bagaimana cara pesan bukunya? Nah, tadi beberapa banyak yang nanya. Nanti cara pesannya gimana? Apakah di Gramedia atau lewat online kah? Atau Iya. bisa Nanti di langsung Gramedia website? ada kok, di Gramedia dan toko buku online ada. Nanti tunggu Oke. aja. Memang saat ini saya sebenarnya udah selesai sih, cuman saya masih membutuhkan waktu benar-benar untuk apa ya? Untuk
tak bolak-balikin semacam kayak tak ulas terus, jangan sampai ada yang keliru, karena kan kalau cuman kayak gini live kayak gini ada rekaman di mana dihapus bisa, kalau buku tuh udah nyebar, aduh kita nggak bisa apa-apa lagi kan. Makanya bener-bener lebih baik mendingan saya agak mundur dikit, tapi bener-bener akan saya ulas bener, baik tanggal, waktu, atau mungkin kayak nominal-nominal, karena saya akan menyampaikan banyak-banyak semacam pengalaman saya nominal-nominal, dan juga pengalaman trading saya, bahkan trade confirmation, trade list itu juga akan saya masukkan di sana. Hasil trading saya sebagian, cut loss saya itu juga saya masukkan di sana gitu. Dari orang tuh pada tahu kalau di saham tuh nggak cuman manisnya aja, ada resikonya. Siap enggak ada dengan resikonya. Nah, itu juga penting. Benar. Semoga nanti kalau udah bukunya rilis kita bisa bedah buku bareng ya, Mas ya. Kita akan ada kesempatan lagi kalau ada waktu dari Mas Bekti, kita akan ngobrol lagi di Zoom untuk bedah buku. Nah, buat teman-teman yang terlambat nonton, nanti bisa nonton rekaman ulangnya di video YouTube saya di Trader Zaman Now. Nah, tadi saya sempat nulis di chat, nanti teman-teman bisa link ke sana, atau juga dari grup Trader Newbie-nya Mas Arif, nanti juga akan di-share di grupnya Mas Arif. Oke, ini sudah jam 10 WIB, Pak Bekti juga ada acara. Terima kasih banyak buat Mas Bekti sharingnya, Mbak Alin juga yang udah ngundang jadi 250 partisipan. Wow. Semoga nanti akan ada sesi kedua ya Pak ya, kita bedah buku. Jadi nanti teman-teman udah nggak nanya lagi tentang gimana sih cara scalping, gimana sih pakai indikator apa. Nanti dari buku itu kita akan bedah lagi, terus teman-teman mungkin praktekkan ya Pak ya dari buku-buku itu kalau memang teman-teman mau meniru sebagai scalping. Oke. Makasih banyak. Saya juga ingin Pak menyampaikan sebentar kalau boleh. Silakan. Jadi memang kenapa sih Mas Bekti kok saat ini fokus ke buku? Saya ingin menyampaikan bahwa jujur aja banyak sekali yang DM ke saya sampai ribuan, saya nggak bisa balas satu persatu, sudah kewalahan saya. Dan nggak mungkin juga ada yang pernah bilang, Mas, mbok sewa admin. Tar dulu, kalau saham itu kan orang pada nanya ke saya, ilmunya kan dari saya. Kalau saya sewa admin juga pusing juga, admin mau jawab apa gitu kan kalau nggak tahu tentang saham gitu. Jadi makanya saya membuat buku ini dengan harapan supaya siapa tahu ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang pernah DM ke saya dan belum pernah saya baca. Saya mohon maaf karena benar-benar keterbatasan saya nggak bisa baca DM, makanya saya buat buku gitu. Makasih banyak Om Mukti udah mau meluangkan waktunya. Juga teman-teman yang di sini yang belum sempat join dari awal bisa lihat di YouTube nanti. Mohon izin ya Om Mukti, kita boleh share. Boleh. Terima kasih. Cukup. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Bekti. Mungkin kita akhiri. Thank you. Ini. Dulu, terima kasih. Terima kasih Om. Ya, oke. Mas Bekti udah live. Nah, buat teman-teman yang ingin nanti melihat rekamannya, di scroll ke atas ya untuk linknya. Untuk link grupnya, Mas Arif bisa ketikkan untuk link grup Trader Newbie-nya. Oke. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah join. Kalau kalian mau join di grup Telegram, bisa join di grupnya Mas Arif. Atau kalau teman-teman mau belajar tentang saham, baik itu basic, kemudian cara make Robotas dengan iPod, saya punya beberapa playlistnya, bisa nonton di YouTube saya, channelnya di Trader Zaman Now. Linknya udah aku taruh di chatting. Oke, makasih banyak buat semuanya. Makasih buat Mas Arif udah ngasih kesempatan buat kita ketemu dengan banyak teman-teman baru di sini. Semoga kedepannya kita bisa lebih bijak lagi, lebih pintar lagi, bisa mencari cuan yang lebih legit pastinya. Oke, salam cuan buat teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.